Pemerintah Kota Lubuk Linggau resmi melantik 227 pegawai hasil seleksi CPNS dan P3K formasi tahun 2024. Dalam acara yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat beserta jajaran, SK pengangkatan diserahkan kepada 134 tenaga teknis, 71 guru, dan 22 tenaga kesehatan. Diharapkan mereka dapat bekerja dengan amanah dan profesional demi kemajuan Kota Lubuk Linggau. Kota Lubuk Linggau, Ari Andri Niko, BPKAD Kota Lubuk Linggau, Elza Marta Rufita. Pemerintah Kota Lubuk Linggau baru saja menggelar pelantikan dan penyerahan petikan surat keputusan Wali Kota tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat STTD dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K formasi tahun 2024. Acara pelantikan ini dihadiri oleh Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rustam Effendi, Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, Haji Trisko Devriansa, dan PLT Kepala BKPSDM Dian Chandra serta jajaran pemerintah Kota Lubuk Linggau. Sebanyak 227 pegawai telah mengikuti acara pelantikan dan pengangkatan ini, dengan rincian 134 orang tenaga teknis, 71 guru, dan 22 tenaga kesehatan. Semua pegawai ini akan dikontrak selama 5 tahun oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau. Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, secara langsung menyerahkan SK kepada para pegawai yang dilantik. Dengan pelantikan ini, diharapkan para pegawai dapat menjalankan tugas dengan amanah dan profesional di instansi masing-masing. Kami ucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya para pegawai P3K dan CPNS di lingkungan pemerintah Kota Lubuk Linggau. Ari Andri Niko, BPKAD Kota Lubuk Linggau, Elza Marta Rufita. Pasar Kota Lubuk Linggau akhir-akhir ini tengah mengalami penurunan harga yang signifikan pada beberapa komoditas, seperti ayam dan juga tomat. Kabar baik ini disambut dengan gembira oleh seluruh masyarakat, karena penurunan harga ini dapat membantu meningkatkan daya beli mereka. Penurunan harga ayam yang semula berada di angka Rp32.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp28.000 per kilogramnya, membuat masyarakat dapat membeli ayam dengan harga yang lebih terjangkau. Begitu pula dengan tomat, yang saat ini berada di harga Rp12.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya yaitu Rp15.000 per kilogramnya. Namun, tidak semua komoditas mengalami penurunan harga. Cabai di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau masih konsisten di angka Rp60.000 per kilogramnya. Meskipun demikian, para pedagang berharap tren penurunan harga ini bisa terus berlanjut dalam beberapa pekan ke depan. Dengan penurunan harga ini, diharapkan daya beli masyarakat dapat meningkat dan aktivitas jual beli di pasar Kota Lubuk Linggau kembali bergairah seperti sedia kala. Para pedagang juga berharap bahwa penurunan harga ini bisa meningkatkan penjualan mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha mereka. Dalam jangka panjang, penurunan harga ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan aktivitas ekonomi di Kota Lubuk Linggau. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dan juga para pedagang dapat terus memantau situasi pasar dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas harga dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Intan Kurniahamdani, Selampari TV melaporkan. Nah, ini nah memang macet nih ya Kak. Ngeluh terus. Pengen pula makan enak Kak. Kak dak kan pilau sonjo. Emang. Saya pengen pula makan di restoran, di kafe-kafe gitu. Itu ada toko baju. Nani ngok dakwah itu. Gemok lopok cacampur Waduh. Cak bahagia nih hidup Tahu berkipas. lah pangnya saya hidup Kesejahteraan ya berarti buka toko baju Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana gitu? Dari keluarga baik. Masuk Kak, nengok barang kita dulu nih, baru masuk kalau Kak, dari kemarin baru masuk. Cari apa ya Kak? Baju. Ade kali. Dalaman tukul, ade. Baju sari ini ade, tapi ngalaman udah mungkin pakai baju sari ini. Baju yang lagi tren, bawa TikTok. Ade, udah lah masuk kita cari Kak. Yang berdagang. Kamu tebang masuk. Oh, cacam Pak. Kalau baju-baju kau cakap berapa ya, Bang? Kak. Oh. Nah, yang Kak ini model si Kak 50 kali. Kak yang paling laris, Kak. Ini ya mumpung dang petang Kak, dang turun harga. Dari 50. Dari 50 kami turun men petang. Jadi harganya cuma 49.999. Turun 100. Turun. Kak 20.000 asekku. Berhubung 20 ya besok. 3 kali bayo itu. 60 jadi ya. Kalau jaket cakap, Mang? Hah? Nah, itu yang parasut bolak-balik anti air, anti badai, anti nuklir itu yang mahal. Oh, 140. Nah, kalau sepatu betina, itu kecil tuh. Ketakutan, tidak nelahan heka nih, wih. Iku sama Ayu Kak. Alah, Namanya Ayu so. kalau sepatu beling-beling Kak, Mang? Bang? Itu ngabis ke stok bel ada sampai 70 enggak apa-apa ya kami lepas. Apa baca nelpon Kak? Hah? Baca. Kak membiduan di dosen gitu. Jangan pengen hilap. Nah, kalau baju kemeja cekak berapa emang? Kak, enggak apa-apa lah sama ke bayar harga 50 enggak apa-apa lah. Murah kami Kak. Kami di sini paling murah. Memang Kak? Sampai 50 pula. Oh, nah, kalau baju betina bocok tuh? Naman yang baju tine agak beda harga. Oh, kalau sepan pendek tuh? Sepan pendek sama baik. Kalau sepan panjang? 50 pula. Yang di depan. 50 pula. Nah, yang di bawah. 50? Yang itu. Lah sama baik, Mang. Nah, murah harga Kak mencak tuh. Baca, sen tabunganku tuh beli usaha cakak nih. 50 kali. Kita nanya itu same. Nanya itu same. Apa toko same Kak? Oh, busuk. Nah, mentas di depan. Sampai pula harga. Sama pula. Gak dulu, kamu berdua Kak banyak nih yang tanya gak dulu. Nak beli apa? Yang nak beli apa, Bin? Takut seram. Tanya, Kak. Kami Kak sebenarnya nak nanya-nanya harga. Kami kan nak buka toko boleh sebelah. Oke. Oh, udah. Berdua kan nak buka sebelah. Oh. Lah saingan. Kau udah. Wah. Ben. Mang Edi, namelan nggak? Kena ngajak nggak ke mall? Enggak dah? Kita nongkrong. Banyak cewek cantik situ.
ada sen. Woi. Ini dompet kita, Kak. Ada, tenang, Bay. Aku curiga deh. Aku pernah ketipu sama Kak, ujung-ujung ku yang bayo. Tenang, Bay. Nah, yuk, kita ngelong ya. Motorku ada, kita bawa motor. Yuk. Nih, Bay, motorku. Ai, enggak, Mang. Ngeri ku. Ngeri, Jangan Mang. sama Kakak. Nggak ngebutnya apa motor? Oh, tenang, Bay. Ku udah ngebut gi. Paling 100. Cemasnya. Hai, dem. Tenang, Bay, tenang. Nggak sampai kita tujuan, selamat. Iya. Udah bawa dompet. Tenang, Bay, ku ada. Yuk. Bukan masalah sen, Kak. Apa dijimat nggak tuh? Dem, zaman meka masih nama kayak jimat kan? Dem. Ledak nama nih ya. Lupa bawa kartu, Mang. Bawa kartu nama. Kartu berobat. Di dompetnya. Bin, Dem. Ambillah kartunya, aku nak nyolong debek, Be. Sekolah Dasar Islam Qur'ani Arisala Lubuk Linggau telah selesai menggelar kegiatan Tasmi Akbar angkatan ke-8 yang diikuti oleh 187 anak-anak juara yang dijuluki sebagai generasi pecinta Al-Quran. Kegiatan ini merupakan bukti komitmen sekolah dalam mencetak generasi yang cinta Al-Quran dan memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik. Dalam kegiatan Tasmi Akbar ini, anak-anak menunjukkan kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran dengan lancar dan tajwid yang benar. Dari sebanyak 187 orang siswa, sebanyak 142 anak-anak berhasil menyelesaikan tasmi 1 juz Al-Quran. 32 anak menyelesaikan 2 juz Al-Quran, 8 anak menyelesaikan 3 juz Al-Quran, 3 anak menyelesaikan 4 juz Al-Quran, dan 1 anak menyelesaikan 5 juz Al-Quran, serta 1 anak menyelesaikan 6 juz Al-Quran. Kepala Sekolah Ustazah Nika mengapresiasi kerja keras Dewan Guru yang telah mendampingi siswa dan siswi selama proses karantina, yang sudah berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Selama proses karantina, anak-anak memperbaiki bacaan Al-Quran mereka, baik dari segi tajwid, fasoha, maupun kelancaran dalam menghafalkan Al-Quran. Setelah ujian tasbih Al-Quran, anak-anak yang lulus akan mengikuti wisuda tahfiz Al-Quran angkatan 8. Kegiatan tersebut rencana akan diselenggarakan di Auditorium Putra Sohe, Kompleks Pesantren Modern Arisala Lubuk Linggau. Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi anak-anak untuk terus meningkatkan kemampuan untuk membaca Al-Quran dan juga menjadi generasi yang cinta Al-Quran. Simpang 4 Kompi Lubuk Linggau. Begitulah masyarakat Kota Lubuk Linggau memanggilnya. Ini adalah sebuah titik penting di Kota Lubuk Linggau, sebab jalan ini bisa mengarah ke bandara, ke arah Kupang, dan juga ke pusat Kota Lubuk Linggau. Namun saat ini, wilayah ini tengah mengalami masalah dengan lampu merah yang tengah mati. Kondisi ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi para pengendara dan juga pengguna jalan lainnya. Lampu merah yang tengah mati ini dapat menyebabkan kemacetan dan juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Dihimbau untuk para pengendara harus lebih waspada dan juga berhati-hati saat melewati simpang ini untuk menghindari kecelakaan. Mereka harus memperhatikan arus lalu lintas dan juga mengikuti aturan jalan yang berlaku untuk memastikan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Pemerintah setempat diharapkan dapat segera memperbaiki lampu merah yang mati ini untuk memastikan keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas di Simpang 4 Kopi Lubuk Linggau. Perbaikan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan juga keselamatan pengendara. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan upaya lain seperti meningkatkan pengawasan dan juga penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan jalan. Dalam jangka panjang, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan juga perbaikan sistem lalu lintas di Simpang 4 Kompi Lubuk Linggau. Dengan demikian, keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas di Kota Lubuk Linggau dapat terjamin dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Lubuk Linggau. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Nasibku Ade soma nak sen honjo. Poreknya pala aku. Soma si kotus gajiku kali lali juta. Si kurang baik. Den. Cuman sekali kebawa ke pasar kotos gaji guru. Cacang. Alangkah mahal belanja di pasar kak poreknya balakku kak. Assalamualaikum. Woi Mang Yadi. Name mekan ngage, cacam banyak problematika kehidupan kak. Orang name Gajiku kak lali juta. Terus cacam 5 juta masih kurang. Nggak beli name lah. Bawa sen ke pasar, habis. Baju? Korek pala aku kak bingung. Bejajan ke pasar, belanja kak. Ada anak nak diurus, nak dihola ke. Lu, apa nggak ada tahu informasi? Informasi nama? Gale barang-barang kak, lah turun harga gale. Waduh, barang dapur, cabai, kunyit, apa gale itu turun harga gale. Apa lagi? Baju, setengah harga. So ada lagi masalah kehidupan kak Mang Yadi. Wah asli menggotu dah. Berarti gajiku dari kak di bawah homak ada sosok ke. Mana lagi pergi? Nah kita tunggu ada sosok. Cak kita happy. Happy adalah menyanyi shalalala. Cuek adalah oh shalalala. Masih pening pala kah?
Dak gini ada. Nah, nunggu sama sekarang kita nunggu homang mana? Ambek duit sosok kita happy. Ngakak ngolok konjol lah. Hai, harga barang sekarang tak mahal gali. Papi ngasih 5 juta, habis menit. Hai, mana papi kak? Harus nyari sen geye kak. Nah, balik homahku. Ay, anak kebahagiaan ngakak nih, happy ini aja Oi, pi bagian ame sen ngatu lacok 2 jam. Kelas tombe nggak tahu lah naiknya. Lagi 2 juta 3 kak. Pas kemarin dia 2 juta, Bi. Woi cabe beharang kak 100.000. Aduh, mahal ya. Hai, demnengan palaku kurang duitnya ada. Mudingan ini dan lah. Woi ada truk bawang 100.000, cabe 200.000, sekilo teh biasa 5 juta tuh pak, 5 juta kurang gaji nggak tuh tapi. Apa ya? Gale-gale barang kak naik, harang kak. Apa cabe mahal, segala mahal. Dia main ngurus ngadue kak, ku nak masuk dah, nak masak. Pokok apa? Lapo. Homang ah. Tidak berhenti nyerocos. Lah, Bin. Name? Katanya harga turun gini. Tapi homa aku rutuk naik harga. Lah, itu kan kateku. J kate orang pasar, apa nggak percaya? Ay, ngakak Bin. Oh jahat. Saya ku capek nih cacam, melade-made cak 10 keliling di sini. Caknya kenal aku dengan Wang Hetu? Nah, kenalnya Mang Yadi. Amelan nggak disikap Mang Yadi. Lah, namanya hal nggak kak? Diam. Kak, acacam. Kabur mah. Sape coba. Albi. Lah, namelan ngamang. Ah, ikut kak lagi sedih nih Abi. Nggak lagi sedih Mang Yadi. Apa nggak ada nyengok makan kesedih kak nih? Sedih terus nggak dari lahir Mang Yadi. Hai Bin, sedih nih aku Bin. Ngapa itu? Aku kalah tunangan sama cewekku Bin. Cewek yang 2 bulan lalu nggak kenal? Tahu? Cacam yang perawat itu. Ndak nih aku nak kawin sama itu Bin. Woi nasib baik ngamang, tapi ngapa nggak sedih? 5 tahun Bin. Lah cewekan kak. Bukan waktu yang singkat kata wang tuh. Terus? Ngapa muka nggak sedih nian itu? Sedih baby nih. Kami ini beda keyakinan sama dia tuh. Mana emang? Lah dekatnya aku sama dia itulah sayangnya. Hai tadi kak lah kami makan berdua. Kusuapi, wah mesranian. Tidak percaya aku sebenarnya. Terus nih, masalahnya laju apa mang? Tapi ya, dia tidak pernah yakin Bin.
Menaku kak belaga. Hai Den. Kalau itu udah yakin gak lewang sedunia. Den, kunak lanjut belari lagi. Sedih. Gantung di situ Kak. Iya, sidangnya ada masalah lupa aku. Kecelakaan Jaya Loka. Iya ditolak uang banyak kok. Tapi lewat. Mana ngawang mobilnya? Mana lah Kak? Oh dulu tombur nih. Dulu deh ya. Kapan motor? Bebek. Junior motornya ya Allah. Nah itu BG-nya ada 6331. 6331 berarti 37. Nanti Cabai merupakan salah satu bahan baku yang sering dibeli oleh seluruh masyarakat. Harga cabai di pasar tradisional saat ini mengalami penurunan signifikan, terutama di Pasar Bukit Sulap, Kota Lubuk Linggau. Berdasarkan laporan terbaru, harga cabai yang semula berada di angka 60 kg kini menjadi 55 per kilogramnya. Penurunan harga cabai ini diperkirakan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu peningkatan produksi cabai dan juga ketersediaan cabai yang melimpah. Penurunan harga cabai ini tentu sangat disambut baik oleh seluruh masyarakat terutama di Kota Lubuk Linggau. Terutama bagi mereka yang menggunakan cabai sebagai masakan sehari-hari. Dengan harga cabai yang lebih rendah, masyarakat dapat membeli cabai dengan mudah dan juga terjangkau. Bin, mancing di mana kita Bin? Biar. Wah. Kolam. Sikat lah kita mancing. Gak ada uangnya. Cuma ada uang sepige Kak. Nah. Ah, Mumpung ada uang jagi, kita mancing di sikat. Cak banyak boy ikannya. 10.000 nih ya kolamnya Kak. Cak mana kalau kita cari? Ayo. Situ nah cak ikan loncat-loncat deh. Jangan ada dapat banyak ikan Bin. Mulu makan bocor ubi bos terus. Kali-kali kita makan ikan. Makan ikan boleh. Walaupun di kolam uang. Ya. 1, 2, 3. Tiganya enggak sampai ngangkat. Cacam. Nah, halo Bin. Lagi Bin. Oh, sekali Kak, jangan enggak dapat. Oh, enggak. Enggak. Apa lagi kaki gua ada namanya tuh? Perasaan ngawe Bin. Nah, Bin. Jangan enggak dapat. Hah? Nah, Bin. Col, Mang. Ngelong be kami Kak nih. Duduk namanya ceng tuh. Kami tidak mancing ikan, Mang. Dapat namanya tuh. Tidak, Mang. Kami mandi ke cacing. Dia malah hai lah nggak Kak.
Apa gawe di kolamku, Kak? Hah? Oi dok, sakitan gigi aku nih dok. Masa, Pak? Aduh, Kenapa hal? gigi aku dari malam tadi sakitnya dok. Caca, makan apa? Nggak tahu, makan gulai daging ayam sudah kalau. Ayo kita periksa dulu. Aduh, Cukup ada sakit. boleh. Hati-hati, Pak. Sampai ketemu. Cuman hekat Nilai rusak alat, Kak. Caca. Caca malah kesehat Bapak ini. Cuma giginya bayar. Oke. Coba buka mulut, Pak. Caca. Bau daging, Pak. Gitu. Kita periksa, Dai. Ada apa kak dok? Wah. Tunggan dicabut dok. Tenang, Bay, tenang. Caca. Kita ada gale daging sapi, daging kambing dalam sih, Kak. Nah, kita Wih, ada apa kak? Terkejir dok, nama kan nanti dibersihkan dulu, oke? Ayo. Nurut baik. Oke, enggak sakit ini, enggak sakit. Enggak sembuh dak nih. Semangat dikit. Dok, akhirnya gedok. Oke, dikit lagi. Nah. Kumur dulu. Sip. Anak, Ay, nah. Nah, kumur, Dai. Nah, dah. ada. Nah, saya kulai hilang sapi, kambing dalam itu. Akhirnya dok. Oke, sip. Sembuh. Ay, sembuh itu. Kalau di tempat dokter Maiko sembuh kan. Soalnya pasien yang keluar dari sih, Kak, balik lagi dalam keadaan tidak sehat. Sembuh, bisa Allah. Dok ya. Ay, tenang. Memang kok nyolain kali Jangan- kalau makan tuh yang jangan sembarangan, pelan-pelan. Jangan hagal enak dihatam tuh. Tahu jangan dak sembuh malam itu dok. Insya Allah. Macam tidur nyenyak gedok. Tahu. Nah, ini resepnya. Jangan lupa ditebus di apotek di depan. Lemaknya jadi dokter kak ya. Tuhan yang nyembuh ke dokter dapat sen. Kita tuh minta sama Tuhan gale, tapi kami dokter, Kak, nak bantu pasien. Lajo kemarin pakai duit. Nah, tapi balik-balik ke bapak tuh lah. Kalau nak langsung ketemu Tuhan, laju lah. Ada.